Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak kami agungkan, Engkau yang layak kami tinggikan. Pada hari ini Tuhan, kami akan mempelajari materi Kristologi Tuhan. Kami semua mahasiswa, baik yang ada di Tondano dan Tahuna, bahkan di Timika, kami kan percaya kami seluruh mahasiswa yang ada, bahkan dosen yang akan memberikan materi Kristologi, kami kan percaya Tuhan akan menolong kami, memberikan hikmat bagi kami, sehingga apa yang kami ketahui Tuhan semuanya berasal daripadamu Tuhan Yesus, sesuai dengan standar Alkitab, standar firman Tuhan. Kami akan mempelajari Tuhan mata kuliah Kristologi, supaya kami benar-benar Tuhan mengetahui siapakah Allah kita, Tuhan kita. Kami akan percaya kita sebagai umat Kristen Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah pengikut Kristus Yesus yang sejati. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami akan siap menerima materi Kristologi 1 Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar? Dahsyat dan luar biasa. Salam BBM. Salam bertumbuh, berbuah dan menuai. Esete Spirit, go! Bertumbuh, berbuah, menuai. Sekali lagi, Spirit go. Bertumbuh, berbuah, menuai. Puji Tuhan. Dengan semangat pembelajaran kita adalah kita tetap percaya bahwa Kristus Tuhan bersama dengan kita, setiap mahasiswa yang mengikuti live saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati oleh materi Kristologi 1. Dan sore hari ini kita akan belajar apa itu Kristologi. Kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kealahan dan ketuhanan Yesus Kristus. Dan Kristologi diambil dari kata Kristus. Dan diambil dari kata Kristus dengan kata Kristen, berasal dari kata Christ, bahasa Inggrisnya Christ. Dalam bahasa yang kita pelajari hari ini, Kristen berasal dari kata Christ dalam bahasa Inggris yang berarti Kristus. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada akhiran N dalam kata Kristen, berarti di dalam atau tetap tinggal di dalam. Tetap tinggal di dalam Kristus Tuhan kita. Dalam konteks ini, kata Kristen dapat diartikan sebagai orang-orang yang tetap tinggal di dalam Kristus, atau orang-orang yang memiliki iman dan komitmen untuk mengikuti ajaran dan teladan Yesus Kristus. Dasar ayat firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 yang mendukung arti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar
di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kristen adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, Kristianos, yang berarti pengikut Kristus. Kata ini pertama kali digunakan di Antioquia. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kalau kita lihat, untuk menggambarkan orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kata ini pertama kali digunakan di Antioquia di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 11 ayat 26, untuk menggambarkan orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam konteks ini, Kristen merujuk pada orang-orang yang pertama percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, mengikuti ajaran dan teladan Yesus Kristus. Ketiga, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen adalah identitas yang menunjukkan bahwa seseorang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berkomitmen untuk mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman ini sudah banyak para teolog merubah nama Tuhan atau Allah menjadi Yahweh, dan ujung-ujungnya menolak nama Yesus dan mereka meragukan nama Yesus Kristus. Yahweh bukan Tuhan atau Allah. Yahweh adalah dewa sesembahan kaum nomad atau kaum pengembara berpindah-pindah di Mesir. Di Mesir kuno, Yahweh hanyalah prajurit yang memimpin pasukan melawan musuh Israel. Yahweh adalah dewa suami dari Dewi Asyera. Yahweh adalah nama dewa suami dari Dewi Asyera abad kedua sebelum Masehi. Banyak pakar kitab bahwa Asyera pada suatu ketika disembah sebagai pasangan Yahweh. Yahweh bukanlah Tuhan atau Allah, tapi dewa. Sekte Yahweh dikembangkan oleh William dari bangsa Jerman, membuat formula baru tentang nama Tuhan menjadi Yahweh. Baru terjadi pada tahun 1800. Dan ini terjadi di luar tradisi Yahudi atau Israel. Kita percaya di dalam isi Alkitab, kita semua mahasiswa bahkan dosen STT Spirit, kita percaya dalam isi Alkitab adalah real, kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikannya, dan yang
karena Dia kita hidup. Segala sesuatu telah dijadikan oleh Tuhan Yesus Kristus, termasuk Dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk saya dan saudara, termasuk dosen, semua dosen dan semua mahasiswa Estetik Spirit. Itu sebabnya kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenarannya. Roma 15 ayat 6 berkata, sehingga dengan satu hati dan satu suara, jadi dengan jelas satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita harus sehati, satu suara, memuliakan Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukti historikal Musa dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan dan menyampaikan hukum Taurat yang diterimanya langsung dari Tuhan Allah. Musa dianggap sebagai penulis Taurat pertama dalam Alkitab Perjanjian Lama. Fakta Alkitab, apa yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi. Di dalam Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Musa menulis tentang Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan. Ini real, tak terbantahkan. Yesus sendiri yang bilang, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Musa menulis kitab Perjanjian Lama, Kejadian sampai Ulangan. 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Fakta Alkitab dalam Perjanjian Lama, Musa menulis tentang Yesus, bukan Yahweh. Jadi bukti real firman Tuhan, apa yang dikatakan Yesus. Musa menulis tentang Yesus, bukan Yahweh. Hukum Taurat bukan ditirakan, tapi digenapi. Dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam Lukas 24 ayat 44 berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Ini ya, Yesus bilang, semua yang ada tertulis tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi saudara harus percaya bahwa Tuhan dan Allah kita adalah Yesus Kristus. Jadi bukan Yahweh. Banyak pengajaran muncul, pengajaran yang menyesatkan memakai nama lain, yaitu Yahweh. Jelas-jelas mereka, dan kami temui di lapangan. Kami selalu berdebat, bahkan di grup-grup hamba-hamba Tuhan.
Nah, ini saya bukakan. Mereka memperkatakan, mereka masih percaya bahwa Yesus Kristus, tetapi dalam hatinya mereka jauh. Mereka percaya dengan yang lain. Ya ini yang kita harus hati-hati. Bagi mahasiswa yang ikuti materi ini harus sungguh-sungguh bahwa yang kita percaya Tuhan kita adalah Allah satu-satunya yang luar biasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk kita sebagai manusia, kita sebagai dosen-dosen, sebagai mahasiswa STT Spirit. Jadi kita harus percaya Sang Pencipta kita adalah Yesus Kristus. Karena pengajaran sesat seperti Yahweh menganggap Yesus Kristus lebih rendah dari Bapa, dan sekte Yahweh menganggap Yesus Kristus diciptakan oleh Bapa. Nah, ini yang menyesatkan. Itulah sekte Yahweh yang kami banyak temui di lapangan dan debat dengan mereka tanpa dasar Alkitab. Jadi semua ada landasan Alkitab. Dasarnya Alkitab. Dan kita percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, itulah yang kita ikuti. Bukan kata dari Om Google atau Tante Google. Jadi kita harus percaya apa yang Yesus katakan. Banyak hamba-hamba Tuhan, mereka berdebat, bahkan berdebat di grup juga. Coba Pak, lihat di Google. Jadi Pak Pendeta percaya Google? Saya bilang, saya percaya hanya Tuhan Yesus Kristus, bukan Google, bukan Om Google. Saya percaya hanya Tuhan Yesus Kristus. Seperti Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi, harus percaya apa yang ditulis oleh Musa tentang aku, tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Kemudian sekte Yahweh ini saya beritahukan, mungkin ini pengagum nama Yahweh ini tidak tahu dia penulis siapa. Saya akan beritahukan dia penulis adalah ST Clement. ST Clement ini tidak ada di dalam Alkitab sebagai penulis. Tidak ada. Jadi kita percaya hanya Tuhan Yesus Kristus. Penulisnya adalah Musa, orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi berdasarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, itulah yang harus kita ikuti. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi, dan penulis utamanya adalah Musa, menulis kitab Taurat, Perjanjian Lama, kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Itu yang kita percaya. Jadi bukti historikal dalam kitab Perjanjian Lama dinubuatkan dan digenapi dalam kitab Perjanjian Baru. Kita lihat Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Berkata, "Kamu inilah saksi-saksiku." Ini Tuhan Yesus berkata, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk." Jadi sebelum Tuhan Yesus tidak ada Allah dibentuk. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus
tetap Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi Allah lain atau Tuhan lain. Ayat 11 dalam Yesaya 43. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di sini ada kata juru selamat. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat. Siapa juru selamat itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia adalah Tuhan. Dia bilang, akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, ini dasar ayat data. Jadi mau cari-cari di Google, ini data real dalam isi Alkitab. Cari-cari di Google ininya tidak mau dapat. Jadi kalau cari di Google itu ketemu dengan sekte Yahweh yang menyesatkan. Di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 dan 9. Yohanes 14. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Real firman Tuhan. Filipus bertanya kepada Tuhan, kepada Yesus, Tuhan tunjukkan Bapa itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Masakan engkau tidak percaya dengan aku? Bukankah aku dalam Bapa, Bapa dalam aku? Jadi kita lihat siapa Bapa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada Bapa lain. Atau tidak ada Bapa Yahweh. Tidak ada dalam Alkitab. Ini Filipus sudah tanya Pak Tuhan Yesus sendiri. Yesus jawab kepada Filipus, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, namun engkau tidak percaya. Bukankah aku dalam Bapa, Bapa dalam aku? Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi, aku dan Bapa adalah satu. Kita percaya Bapa itu adalah Yesus sendiri. Tidak ada Bapa lain. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, ini pengakuan Thomas kepada Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan
ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini pintu-pintu sedang terkunci. Tuhan Yesus datang kepada mereka dalam satu rumah, menembus dinding. Jadi kita percaya bahwa bukankah Dia adalah Tuhan dan Allah yang luar biasa? Dia hadir ketika Thomas ada bersama-sama dengan murid yang lain, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ada semua. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan di dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus." Ayat 28, ini pengakuan Thomas ketika dia sudah membuktikan betul bahwa dia mencucukkan jari Yesus, tangan Yesus, bahkan lambung Yesus. Di situ dia percaya. Pengakuan Thomas pada ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Thomas, dia setelah dia membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dari maut, membuktikan dia percaya bahwa benar Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam firman Tuhan, kalau Yesus bukan Tuhan, tentu paling Yesus protes Pak Thomas, pengakuan Thomas. Tetapi ini Yesus dia bilang pada ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Karena sudah membuktikan, Thomas sudah membuktikan, dan pengakuan Thomas real, dia adalah Tuhan dan Allah, dan Yesus tidak protes kepada Thomas. Karena dia benar-benar adalah Tuhan dan Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang terdahsyat dan terluar biasa. Tuhan dan Allah adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah sampai detik ini dan seterusnya. Kemudian dikunci dalam Wahyu 1 ayat 8. Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya.